Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ada 3 penjajahan yang dialami oleh Indonesia. Yang pertama, penjajahan Belanda selama 350 tahun. Yang kedua, penjajahan Orde Baru di era Soeharto selama 32 tahun. Dan yang ketiga, penjajahan di era Jokowi selama 5 tahun. Kenapa saya berani menyimpulkan seperti itu? Ya karena sifat menjajah itu membuat orang yang dijajahnya itu menderita, tersiksa, terhina, diperkosa. Hidupnya cuma hidup untuk makan, makan untuk hidup. Tidak bisa hidup seperti manusia pada umumnya, punya impian, punya masa depan. Mulutnya dikunci, tangannya diborgol, kakinya diborgol. Dan tidak sedikit mereka ini kalau melawan kepada penjajah itu terbunuh. Nah, sifat-sifat seperti ini terjadi di zaman Belanda, di zaman Soeharto, dan di zaman Jokowi. Ini fakta. Dan ini merupakan hasil penelitian saya. Khusus kepada penjajahan yang dilakukan oleh Jokowi terjadi bukan di periode pertama. Kalau periode pertama is okay. Pembangunan keren, di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Rakyat pun bahagia, tidak merasa tertindas, terhina, direndahkan, dilecehkan. Dia pun taat konstitusi, taat UUD 1945, Pancasila, undang-undang. Tapi di periode kedua, ini rasa-rasanya kita bangsa Indonesia ini tertindas, terhina, direndahkan, dilecehkan, diperkosa, hak-haknya. Banyak ketidakadilan di sini, di sana-sini, banyak yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Setelah masuknya Prabowo ke kabinet, Jokowi berubah total 360 derajat. Yang dulu kita sebut sebagai pahlawan, kini kita sebut sebagai penjajah. Kenapa? Ya karena rakyat tertindas. Memberikan sertifikat tanah kepada rakyat. Ternyata tanahnya bermasalah, terkena kasus BLBI. Banyak loh. Terus yang kedua, kasus Pulau Lembar. Pulau. Yang kedua, kasus Pulau Rempang. Dengan embel-embel hilirisasi, ternyata lebih menguntungkan investor daripada rakyatnya. Rakyat terusir dari tanah kelahirannya. Rakyat terusir dari kampungnya. Harga-harga mahal. Bahan sembako mahal. Semua dipajakin. Bensin naik. Utang semakin membengkak. Kabinet Jokowi diisi oleh menteri-menteri yang korup. Nggak tanggung-tanggung, bro. Menhan 11,8 triliun pesawat rongsokan Mirage 2000.
Nggak diapa-apain sama Jokowi. Anteng aja. Uang rakyat dirampok besar-besar 12 triliun, Jokowi anteng-anteng baik. Hukum Indonesia pun anteng-anteng baik. Food estate 108,8 triliun, mana hasilnya? Uang rakyat dirampok besar-besaran, hasilnya nol buat rakyat. Rakyat menderita, sembako mahal. Uangnya dirampok, bro. BTS 8 triliun dirampok juga oleh Menteri Jokowi. Belum lagi Menteri Pertanian 30 miliar uang rakyat dirampok. Bahkan ada menteri-menteri Jokowi yang lain seperti Erlangga terkena kasus korupsi juga. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkena kasus korupsi juga. Begitu banyak korupsi yang terjadi di era Jokowi dengan jumlah yang begitu fantastis tetapi tidak tersentuh hukum sama sekali. Makanya kesuksesan Jokowi yang satu periode yang lalu hancur lebur oleh kegagalan Jokowi di periode kedua. Masalah COVID, terjadi kasus korupsi yang besar-besar. Nggak ada tindakan hukum. Rakyat ditindas para pejabat korupsi gila-gilaan. Makanya saya, Pak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dari awal-awal tahun 2019 saya udah curiga. Ketika Prabowo masuk ke kabinet Jokowi udah nggak akan benar. Karena melihat rekam jejak Prabowo yang merupakan antek Orde Baru, pernah terlibat pelanggaran HAM berat dengan melakukan penculikan dan pembunuhan para aktivis tahun 98. Dan dia pun sangat berambisi ingin jadi presiden. Saya sudah mengambil kesimpulan bahwa Prabowo ini akan membangkitkan Neo Orde Baru, mengembalikan kejayaan Orde Baru. Terlibat perjanjian setan dengan Prabowo, Jokowi ini, di mana Prabowo memberikan penjagaan kepada Jokowi biar tidak tumbang di periode kedua, dan akan menjadikan anaknya sebagai wakil presiden jika Jokowi lengser. Dan Jokowi juga akan mendapatkan sebuah privilege yang luar biasa dari Prabowo kalau Prabowo jadi presiden. Dan sebaliknya Jokowi harus menjamin Prabowo jadi presiden di 2024. Perjanjian setan. Dan semua itu sekarang terbukti. Terlihat jelas sekali. Jokowi lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Padahal ada orang yang sangat pantas, yang bisa membawa Indonesia hebat, yang kerjanya lebih hebat daripada Jokowi. Siapa dia? Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi kenapa pilih Prabowo? Karena Jokowi terlibat perjanjian setan, sehingga kekuasaan lebih ditonjolkan, ambisi kekuasaan lebih ditonjolkan, mempertahankan kekuasaan lebih ditonjolkan, dinasti politik semakin ditonjolkan. Rakusnya bukan main, tamaknya bukan main, mental penjajah yang dominan sekarang. Makanya Jokowi saya sebut sebagai penjajah. Karena tidak bisa membawa keadilan, kemakmuran kepada bangsa Indonesia. Malah sebaliknya. Oleh karena itu 2024 Ganjar Mahfud jangan lupa. Jokowi dulu baik, tapi sekarang saya anggap sudah seperti penjajah. Waraslah bangsaku, waraslah negeriku, pilih Ganjar Mahfud. Merekalah yang pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.